Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita semua. Seberapapun yang sudah hadir pagi hari ini, kita semua ada dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Kita akan beriak terbaik untuk Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Dia pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, sembah Tuhan. Terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam
kasih Tuhan, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, untuk kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Bapakku
Kami sungguh merasakan Tuhan selalu menolong kami, balas segalanya dalam hidup kami. Pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Balas segalanya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan, Kau ada
Engkau akan memberi kami pengertian agar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Di nama Tuhan kita bersyukur pagi hari ini kita masih dapat beribadah. Kita bersyukur juga karena Tuhan masih beri kita kesehatan, Tuhan beri kita kekuatan tadi dapat beribadah pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kami melayani pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita pagi hari ini bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dan 16, ayat yang asing lagi ya. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan ingatkan kita bagaimana kita mempergunakan hidup ini. Ya, kita tahu hari-hari ini kita masih dalam keadaan masa-masa pandemi, saudara. Tuhan izinkan itu terjadi dalam seluruh dunia ini, termasuk kita semua anak-anak Tuhan mengalami dampaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan situasi yang seperti ini, bagaimana kita hidup? Tuhan ingin lihat bagaimana cara kita hidup masa-masa yang seperti ini. Tuhan katakan perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kehidupan kita sehari-hari ini? Bagaimana kita menjalani hari-hari kita ini? Ketika masih lockdown, semuanya diam, semuanya tinggal di rumah, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menjalani hari-hari kita? Saudaraku, mungkin hari-hari ini yang kita jalani ya, sudahlah bangun pagi, yang sudah setia saat teduh ya saat teduh, sehingga ya enggak, ya tani, mangan, katanya kayak gitu. Ya, bangun tidur, sarapan, kerja, yang sudah kerja ya. Yang di PHK ya di rumah saja. Saudara yang dikasih Tuhan, tugas-tugas seperti itu kita kerjakan dari pagi sampai malam lagi. Kembali lagi pagi sampai malam lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, di antara waktu-waktu yang seperti ini, apa yang kita pergunakan, apa yang kita lakukan, kehidupan kita ini, atau kita hanya memikirkan kapan Tuhan hari ini pandemi ini biar aku bisa jalan-jalan. Ya, mungkin ada yang sudah bisa jalan-jalan, tapi kan waktunya tidak sesering mungkin, tidak se-enjoy dulu ya. Kita pergunakan waktu-waktu ini. Begitu di ayat yang 11 katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Kita melihat karena hal-hal ini, karena pandemi ini, hal-hal yang jahat banyak. Orang-orang yang kena dampaknya pandemi yang tidak kerja, mereka melakukan kejahatan. Saudara yang dikasih Tuhan, saat-saat ini Tuhan mau lihat bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Apa yang kita lakukan? Kita jangan melewatkan hari-hari berlalu begitu saja, saudaraku. Mungkin saudaraku di rumah yang sekolah itu kan libur panjang ya, cuman daring saja. Saudaraku,
baik kita yang masih sekolah, baik kita yang sudah bekerja, baik kita pemuda remaja, baik kita yang sudah dewasa. Mari kita lalui, mari kita pergunakan hari-hari ini untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk mempergunakan waktu ini untuk mencari Tuhan lebih banyak lagi. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudaranya, aku sudah saat teduh kok, Mbak Yanti, aku sudah saat teduh, ya paling banter 1 jam, saudara. Lalu 23 jamnya untuk apa, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama Tuhan, kita mencari Tuhan, tidak harus duduk tutup mata, ya, menyembah, ya itu 1 jam 2 jam, ya. Tapi hari-hari sambil kita mengerjakan tugas-tugas kita, biar kita connect dengan Tuhan, biar kita berhubungan dengan Tuhan. Kita tanyakan Tuhan bagaimana, Tuhan apa yang harus saya kerjakan, Tuhan apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Jangan melewatkan dan membuang waktu begitu saja. Waktu libur ya, anak saya karena SD ya, libur mulai dari hari Kamis ya, daringnya libur. Tidur saja, habis tidur main HP, tidur main HP. Saya katakan, kamu sudah berdoa apa belum? Belum, Pak. Lepas doa dulu. Kalau kamu nggak doa sekarang, tak hitung mulai dari berapa hari kamu nggak berdoa. Jadi harus berdoa 1 jam. Mama, gak iso Mama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ajarkan mulai dari kecil harus mempergunakan waktu yang ada. Berdoa. Ya, Ma. Terus kemarinnya saya sudah dia bangun, saya mandi, saya masuk, Ma aku sudah berdoa. Loh, cek cepet deh. Iya 5 menit saja katanya gitu. Daripada aku berdoa 1 jam katanya gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, masih anak-anak nggak apa-apa ya. Belajar untuk saat teduh, belajar untuk mempergunakan waktu ya. Tapi saya selalu cerewet sama dia. Saya katakan, kamu jangan nonton HP terus ya. Belajar baca firman Tuhan, belajar melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu anak-anak. Bagaimana dengan kita yang dewasa? Bagaimana dengan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus? Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus jalani hidup ini dan mempergunakan waktu ini. Bagaimana caranya? Ya, kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Ya harus kita tanamkan diri kita. Kita harus punya komitmen. Kita harus punya prinsip. Kita harus mendisiplinkan diri kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, Daniel punya komitmen dengan Tuhan. Daniel punya ketetapan dalam hatinya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Pasal 1 ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini? Kita harus punya komitmen dengan Tuhan. Kita harus punya prinsip untuk selalu menomorsatukan Tuhan, untuk selalu mendahulukan Tuhan. Daniel punya ketetapan, saya tidak mau makan makanan raja. Makanan raja adalah enak-enak, ada daging panggang, ada daging kecap, ada sembarang kalir ya. Makanan raja ya, enak-enak. Tapi dia tidak mau, dia mau hanya sayur-sayuran saja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah ketetapan, ini adalah komitmen, ini prinsipnya dia. Dia katakan untuk dirinya sendiri, gak usah makanan yang sudah menurut zaman dulu itu sudah najis ya. Kita tidak usah makan seperti itu. Daniel punya komitmen, yaitu untuk menaklukkan dirinya. Dia berbicara dengan dirinya, aku tidak mau makan. Aku tidak mau makan yang sudah najis. Aku tidak mau makan yang seperti itu. Demikian juga kita harus punya komitmen. Aku harus berubah. Aku harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Aku harus begini, aku harus begitu. Bukan ingin ini dan itu ya saudara.
Tetapi kita harus punya prinsip untuk kita berubah. Kita harus punya prinsip untuk dekat dengan Tuhan. Mungkin kita bisa punya komitmen 12 jam untuk Tuhan. Oh, bagus. 12 jam untuk Tuhan, 12 jam untuk kegiatan kita sehari-hari. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mampu berkata untuk tidak terhadap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus menaklukkan diri kita sendiri, karena ini adalah komitmen. Kita harus katakan, aku harus berubah. Masa-masa yang seperti ini aku harus berubah. Lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih setia lagi dengan Tuhan. Aku harus berubah. Aku harus menjadi berkat. Aku harus menjadi terang melalui kehidupanku, melalui perkataanku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak punya komitmen, kita hanya menjadi anak Tuhan yang bertahun-tahun dan tetap sama seperti ini. Saudara, kalau kita punya komitmen, kita bisa memperbarui kehidupan kita. Contoh komitmen juga dalam kita beribadah ya. Waktu ibadah jam 7 telat. Waktu ibadah jam 8 telat. Waktu ibadah jam 9 masih telat. Kita harus punya komitmen. Jam berapapun ibadah, saya harus datang duluan. Saya harus setengah jam sudah ada di sini. Ini komitmen. Yang tidak berkomitmen, ya tetap berubah, tidak berubah. Ibadahnya dipindah jam segini, tetap aja telat. Maaf ya yang tersinggung, berarti Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semuanya, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya tim gembala saja yang diberkati Tuhan. Saudara harus mempunyai komitmen supaya saudara diberkati Tuhan. Ketika Daniel mempunyai komitmen dengan Tuhan, untuk dia memperbarui kehidupannya, untuk dia lebih dekat lagi dengan Tuhan, Tuhan pun tidak tinggal diam. Tuhan memberkati Daniel berlipat kali ganda. Tuhan menolong Daniel, walaupun Daniel selalu ingin dijatuhkan oleh lawannya. Tetapi karena Daniel mempunyai komitmen dengan Tuhan, Tuhan bela. Bahkan dia doa 3 kali sehari aja, musuhnya tidak suka ya. Dibuat hal untuk menjatuhkan dia. Tapi Tuhan bela. Kalau kita berkomitmen untuk hal-hal dengan Tuhan, Tuhan pasti bela. Saudara yang dikasih Tuhan, dan Tuhan memberkati Daniel. Tuhan angkat dia menjadi pejabat sepanjang raja-raja di zamannya itu ya. Sampai dia usia tua dia tetap menjadi pejabat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Karena dia mempunyai komitmen, karena dia mempunyai prinsip untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu mendahulukan Tuhan, untuk selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita bersama-sama ya, untuk selalu mempergunakan kehidupan ini dengan cara yang pertama, kita harus hidup dekat dengan Tuhan, yaitu punya komitmen, prinsip, sehingga kehidupan kita berubah, kehidupan kita bisa dinikmati oleh orang banyak, kehidupan bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjalin kehidupan dan mempergunakan waktu-waktu ini. Selalu kita harus mengatur kehidupan kita pribadi ya, saudara. Kita harus tanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. 1 Korintus 6 ayat pasal 6 ayat 20 ya, saudara. Kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi jangan kita kembali kepada dosa. Jangan kita kembali kepada perbuatan-perbuatan lama kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Dan juga jangan mau ditipu oleh iblis untuk kembali. Oh, kamu dulu kan melakukan hal ini, hal ini, hal ini. Tetapi kalau kita sudah yakin bahwa kita sudah ditebus oleh darah Tuhan,
Setiap kali iblis begini, oh katakan aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kita yakin bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah lunas dibayar. Jangan tertipu dengan godaan atau rayuan iblis ya Tuhan. Kita harus tanamkan ini dalam pikiran kita bahwa kita sudah ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan. Dan jangan kita kembali atau berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, kehidupan kita ini bukan kita yang punya. Kehidupan kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan adalah menjadi milik Tuhan. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan saudara ini ada Tuhan, ada Kristus, ada firman Tuhan. Jadi itu nyatakan dalam kehidupan kita. Apa yang kita putuskan, apa yang kita mau lakukan, kita harus tanya Tuhan dulu, harus sepadan dengan Tuhan dulu ya saudara. Mungkin orang aduh bingung kalau mau tanya Tuhan, gimana jawabannya? Saudara yang dikasih Tuhan, pasti Tuhan menuntun dalam setiap kehidupan kita. Setiap apa yang kita putuskan, setiap apa yang kita mau lakukan, kalau kita bertanya Tuhan dulu, Tuhan pasti jawab. Entah itu melalui firman Tuhan, entah itu di dalam doa. Hal-hal yang kita putuskan, yang membuat kita sejahtera, itulah yang ditentukan dalam kehidupan kita. Masyarakat yang dikasih Tuhan, kita harus mengatur kehidupan kita ini, kehidupan yang sedang kita jalani ini. Kita harus sedemikian rupa. Kita tanamkan dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita. Kita ini anak Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita itu sudah baik di mata Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita ini sudah hidup di dalam Tuhan. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Jadi kita harus selalu berjalan seiring dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dalam mengatur kehidupan kita ini, kita harus berlari terus ke depan, memandang ke depan. Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus punya pandangan ke depan. Kita harus punya pandangan untuk selanjutnya. Ya memang kita nggak tahu nanti setelah masuk tahun 2001 ini bagaimana, sudah sembuhkah dunia dari pandemi atau belum, kita nggak tahu. Tetapi tetap kita harus punya iman ke depan bahwa Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap menolong kita. Apapun itu, Tuhan pasti akan menyertai kita. Seperti yang saya katakan tadi, Daniel, dia berketetapan, dia punya komitmen untuk selalu dekat dengan Tuhan, dan Tuhan juga melindungi dia. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Demikian juga dengan kita. Kita tetap harus punya cita-cita, tetap harus punya masa depan, ya. Tetap kita harus punya target ke depannya. Entahkah pandemi ini sudah selesai atau tidak, kita tetap menyatakan ya, kerinduan kita kepada Tuhan. Yang muda-muda pasti punya cita-cita ya, nanti menjadi apa, masa depannya bagaimana, gitu. Tetap nyatakan itu, tetap serahkan itu kepada Tuhan, dan kita tetap harus lakukan untuk mencapai tujuan itu. Yang sekolah ya tetap harus belajar segiat-giatnya. Yang bekerja ya kita harus kerjakan. Nah, selagi yang dikasih Tuhan, kita harus punya target ini. Masa depan kita ya, ini mengatur kehidupan kita, dan tetap harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan, Tuhan itu pasti memberkati, Tuhan menyertai. Ya memang porsinya setiap anak-anak Tuhan itu Tuhan yang menentukan. Kita diberkati sampai gimana itu adalah kehendak Tuhan.
Tetapi yang kita lakukan, kita harus mengatur kehidupan kita ini. Kita harus sejalan dengan Tuhan. Kita harus tetap memandang ke depan, tidak melihat setiap kekurangan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita tetap mempunyai masa depan. Ya, contohnya mungkin tahun depan kita harus punya motor kayak gitu. Itu cita-cita saya. Itu target saya ke depan. Karena motor satu buat dibagi berdua tidak bisa ya. Jadi saya tidak bisa pelayanan. Pulang dari gereja bersih-bersih sudah gempor. Karena naik ke El Pro. Digenjot langsung proto. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah cita-cita, itu adalah masa depan. Itu yang harus kita capai, tapi tetap harus berjalan di dalam Tuhan, tetap harus diserahkan kepada Tuhan, dan kehidupan kita juga harus sejalan dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap mempunyai komitmen di hadapan Tuhan. Kehidupan kerohanian kita, rohani harus sejalan dengan kehidupan jasmani kita. Tidak kita membuang-buang waktu begitu saja, 24 jam melewat begitu saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kapan kita bersyafaat, kapan kita membaca firman Tuhan, kapan kita menjadi berkat bagi orang lain. Renungkanlah firman Tuhan itu, lakukanlah firman Tuhan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sering saya berpikir, Tuhan, apa yang terjadi dengan dunia ini, saya katakan, dengan hal seperti ini, dengan pandemi ini, seberapa anak-anakmu, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang benar-benar punya iman di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita, anak-anak Tuhan, khususnya keluarga kita, Bisdoyoso, kita jangan ketinggalan. Kita harus mempergunakan waktu-waktu ini untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mungkin kita beribadah hanya sebentar, 1 jam saja, yang lebih sedikit, dan kita tidak bisa seperti dulu lagi ya. Tetapi kita terus harus mempergunakan waktu kita dengan Tuhan, tidak membuangnya begitu saja, tidak melewatkan begitu saja. Dan mari kita terus punya komitmen, punya prinsip, kita mendisiplinkan diri kita ini. Jangan dengan alasan, wah iya ini kan pandemi, jadi aku rodok telat-telat titik, nggak apa-apa. Jangan, saudara yang kasih Tuhan. Justru masa yang seperti ini tingkatkan iman kita, tingkatkan kerohanian kita. Jangan ikut-ikutan loyo. Kita tetap harus melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita semuanya bersama-sama belajar ya, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita, mempergunakan waktu kita ini. Saudaraku, kita kembali ke dalam Efesus tadi, saudaraku. Efesus 5 ayat yang ke-15 tadi, saudaraku. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di hadapan Tuhan jangan kita seperti orang bodoh, karena kita sudah dibekali selama ini dengan firman Tuhan,
kita sudah diisi oleh firman Tuhan. Sejak mungkin memang kita berbeda-beda pengenalan kita kepada Tuhan, tetapi kita sudah diisi oleh firman Tuhan sedemikian rupa. Tapi apakah kita tetap masih bodoh? Saudara yang dikasihi, Tuhan juga menginginkan setiap anaknya, muridnya selalu naik kelas, dan hanya terus tinggal kelas saja, supaya kita naik kelas. Dan kita harus berusaha supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Masa-masa ini adalah kehendak Tuhan. Jadi kita harus tahu ini kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita dengan Tuhan. Semakin kita harus dekat dengan Tuhan. Pergunakan waktu ini. Pergunakan hari-hari, waktu-waktu terus berjalan. Hari-hari itu waktunya begitu cepat sekali, saudara. Saya katakan tenaga saya tidak bisa, tidak mampu lagi. Saya mengerjakan pekerjaan rumah, tiba-tiba sudah jam 12. Waduh, belum selesai, sudah jam segini. Saya katakan, Tuhan, memang waktunya cepat kan? Iya, Tuhan bilang, memang waktunya dipercepat. Waktunya dipercepat. Karena Tuhan mau anak-anak Tuhan banyak yang diselamatkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena kita ada saat-saat ini. Kita masih hidup, kita masih bisa melihat hari-hari, ya. Walaupun sekarang kita harus pakai masker, ya. Memang agak tidak mengenakan, ya. Tetapi kita bersyukur aja, kita jalani aja hidup ini. Kita harus mengerti ini kehendak Tuhan. Saudara adalah pilihan Tuhan. Saudara ada di dalam zaman-zaman seperti ini. Saudara pilihan Tuhan. Saudara adalah mempelainya Tuhan. Saudara gereja-gereja yang akan menjadi pendamping Tuhan. Itu sebabnya kita harus persiapkan diri kita. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hanya asal-asalan. Ya, tadi katakan janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang sudah tahu kebenaran, sudah diingatkan kebenaran, tapi tidak mau melakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah diisi firman Tuhan setiap minggu, setiap saat, ya. Di HP itu sudah banyak firman Tuhan, ya. Belum lagi yang punya radio, nyetel radio, banyak firman Tuhan di sana. Tapi apakah kita tetap masih bodoh? Tuhan tidak mau seperti itu. Mari kita bersama-sama mempergunakan waktu ini supaya kita menjadi bijaksana, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, dan kita dibawa kepada mempelai-mempelai Tuhan. Gereja Tuhan yang sempurna adalah mempelai Tuhan yang dewasa, yang setara dengan Tuhan. Ya, pasti pengantin itu sudah dewasa, ya. Tidak anak-anak. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara ini yang masih pemuda remaja maupun yang kita sudah dewasa, baiklah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita menjadi gereja yang sempurna, menjadi gereja yang sepadan dengan Tuhan. Dan Tuhan siap untuk menjemput kita. Caranya bagaimana? Caranya kita mempergunakan waktu ini lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih lagi melakukan semua hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya tidak berpanjang firman Tuhan, bila ini renungan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Biarlah kita mengingat kebaikan Tuhan. Kalau keluarga kita
saat ini sehat, warga kita tidak ada yang kekurangan, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa bekerja, bisa bernafas, itu karena Tuhan memberikan kebaikan dan kebaikan. Meskipun kami harus mematuhi protokol kesehatan, tapi kalau kami boleh hidup, kami boleh bernafas, kami boleh bekerja, kami boleh melakukan segala aktivitas, kami hanya bisa berkata terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keluargaku, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, di mana kami boleh menjadi berkat untuk sesama, kami menjadi saluran untuk famili, untuk teman, untuk tetangga, sehingga mereka boleh melihat kasih Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, untuk kami diingatkan menggunakan waktu sebaik mungkin. Seringkali Tuhan, oleh karena tubuh kami yang capek, tubuh kami yang lemah, sehingga yang timbul adalah ego kami. Kami mau mengenakkan diri kami, kami mau memanjakan diri kami, sehingga lupa untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Terima kasih Engkau setia, meskipun kadang kami tidak setia Tuhan, tapi Tuhan, biarlah kami terus diingatkan. Roh Kudus kiranya terus mengingatkan di telinga kami, di hati nurani kami, bahwa kami adalah laskar Kristus, kami adalah anak Tuhan, kami adalah anak-anak yang penurut, sehingga kami menjadi kekasih Tuhan, kami menjadi biji mata-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Yani sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan.
pakai, berkati apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Apapun yang dilakukan oleh Pak Medi, Yanti, berkati juga dengan studinya Sela. Terima kasih Bapak. Kami semua yang di sini diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing and believing in God. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're so to end. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 praises for my heart. Bless the Lord, oh my soul, His holy name. Like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih penyertaan Roh Kudus mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami boleh menyelesaikan ibadah. Terima kasih Bapak, ini anugerah, ini rahmat yang kami terima untuk kami boleh mendekat, untuk kami boleh mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami saat ini Tuhan berdoa untuk Ibu Bahagia Tuhan yang mungkin saat ini terbaring di rumah. Tuhan, tolong Tuhan menjamah. Kau sanggup dan Kau mampu untuk menjamah bagi saat ini juga Tuhan. Entah apapun sakitnya, Kau yang menjamah pencernaan perutnya, tubuhnya. Bagian sakit Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus. Kami cabut, kami orakan, kami tolak segala sakit penyakit, dan Tuhan yang menyembuhkan. Kami lepaskan kesembuhan untuk Bahagia. Tuhan menjamah. Ada damai, ada sukacita, ada hati yang gembira untuk Bahagia. Ini juga kami berdoa untuk Andi Tuhan, dimanapun dia berada saat ini. Engkau yang menjamah, yang lemah Tuhan, di mana dia lemah, Tuhan memberi kekuatan khusus. Imannya boleh bertumbuh dan melekat erat pada Tuhan sendiri. Engkau yang membentuk Andi Tuhan, Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbicara dengan Andi.
berdoa untuk Lisa Tuhan, Kau sendiri yang membuat dia setia untuk melayani Tuhan, setia beribadah, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk Tuhan dengan bijaksana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Berkati setiap kami yang hadir, para pelayan Tuhan, bahkan yang hari ini bertugas Tuhan, Engkau yang memberikan berkat, anugerah, jeripaya mereka tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Engkau baik, sangat baik dan amat baik. Pujilah namamu. Berdoa untuk Indonesia, khususnya Surabaya Tuhan. Biarlah virus ini Tuhan, COVID-19 boleh Engkau angkat Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah Tuhan memasuki Surabaya, memasuki zona hijau Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan boleh beribadah dengan bebas. Kami berdoa Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, perlindungan, penyertaan Tuhan, proteksi dari Tuhan untuk anak-anak-Mu, orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan boleh diberi kemakmuran, diberi ketentraman, diberi penyertaan yang daripada Tuhan. Berkati Bapak Jokowi dan staf Tuhan, aparatur negara, TNI, polisi Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak. Kiranya berkat dari anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi kami semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.